Kita kan berapa hari ini belajar ya, juga di Kersel kemarin hari Kamis tentang roh, jiwa, tubuh. Dan bentar ya, saya ada air matanya ini. Kalau di dalam Tuhan itu rasanya itu terharu banget gitu saudaraku ya, dengan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ya. Saya dulu orangnya keras ya, kasar saudaraku ya. Tapi setelah dijamah Tuhan, mengenal Tuhan, diselamatkan Tuhan Yesus ya, mengenal Tuhan Yesus, jadi lain saudara. Jadi gampang nangis ya kalau ingat Tuhan, ingat kasih Tuhan itu. Ya, puji Tuhan. Jadi kita berapa hari waktu ini belajar tentang roh, jiwa dan tubuh. Kita tahu ya tubuh itu yang apa, yang mana itu tahu ya, yang kelihatan ini saudara ya. Kemudian jiwa itu ada pikiran ya, ada perasaan, ada keinginan. Kemarin di Kersel Chandra juga nambah ya, itu malah lebih lengkap itu. Ada imajinasi, itu pikiran juga. Imajinasi, sama apa kamu kemarin nulis? Kelihatan nyontek ini, dia cari di internet. Tanyain lupa ini tulisannya. Imajinasi dan apa satunya, logika itu loh ya. Ingatan, memori ya, itu sama aja ya. Jadi itu di jiwa kita itu, di dalam pribadi kita, diri kita. Yang disebut kepribadian itu saudaraku ya. Itu jiwa itu ya ada pikiran ya, walaupun ada imajinasinya, ya otak kanan, otak kiri saudaraku ya. Ada logika ya, logik. Terus ada perasaan, kehendak. Lah, itu kita ngerti ya. Oh, kita bisa ngerti ini perasaanku lagi seperti ini, pikiranku lagi begini, keinginanku lagi begini. Lah, tapi sering roh kita itu enggak ngerti, rohku itu yang mana? Bener enggak saudaraku? Bener enggak saudaraku? Hah? Anda ngerti sudah? Rohmu yang mana ngerti? sudah sampai tahap itu, ini rohku ini. Jarang, jujur aja kita jarang ngerti rohku ini yang mana. Lah, contoh yang paling baik, itu enggak mau ngaku semua sih. Tak tanyain loh nanti di Kersel. Kemarin roh, jiwa, tubuh yang Kersel ikut kok dikit ya, takut mungkin ditanyain. Malah sebetulnya Kersel itu enggak cuman ditanyai, saudara boleh tanya gitu loh ya. Kalau saudara enggak ada yang diseringkan boleh tanya. Kemarin Mbak Asih sama Yani tanyanya luar biasa nih. Gimana hidup suci, sempurna, caranya sempurna. Apalagi kemarin dia lah, nanti dilanjut lagi lah. Nah, saudara ngerti enggak rohmu itu yang mana? Enggak usah teori, secara nyata. Pikiran kan ngerti, oh lagi mikir ini. Ya, telingamu lagi denger kan. Oh Pak Agung ngomong, telinga ini panca indera pendengaran, denger. Otak mikir, oh ditanya ini, rohmu yang mana? Mikir kan. Lah itu jalan. Nah rohmu itu yang mana? Ngapain gitu loh. Lah kita ini belajar ini ke sini sebetulnya ya. Ke sini jadi manusia baru, manusia rohani, yang manusia yang serupa dengan Kristus atau sempurna. Lah rohmu ngerti enggak? Saya mau tanya, ngerti apa enggak? Tanya enggak angel-angel. Sudah ngerti atau belum? Kalau belum ya enggak apa-apa kan, belajar kan. Sudah ngerti atau belum? Sedengan? Ya kira-kira Pak gitu ya. Lah ini contoh paling gampang, enggak usah rumit-rumit yuk. Waktu kita nyembah tadi loh, ya Tuhan ku mau, ketika Anda ada kerinduan, ya ada kerinduan, itu rohmu sebenarnya. Ya, itu rohmu. Lah memang nanti mempengaruhi jiwa. Wah jadi terharu ya perasaannya, itu mempengaruhi. Tapi coba gini, kan enggak semua orang kan, ya maaf ya, kita ke gereja kan macam-macam lah, ya maaf ya saya sudah sering kasih contoh. Ya, ada macam-macam tipe orang di gereja kan. Ada orang yang di gereja karena kebiasaan, kewajiban, ya rutinitas. Ada yang tanda petik terpaksa ya karena disuruh orang tuanya. Saya dulu kecilnya gitu, saya harus remaja itu terpaksa. Lah itu kan pikiran kita, jiwa kita yang jalan. Tapi kalau roh itu ya luar biasa. Udah enggak usah disuruh, enggak usah dianu, itu ada kerinduan sendiri tuh. Jadi rohmu sedang on gitu loh, sedang aktif. Ya, kadang pikiran kita ini jujur saudaraku, saudara lebih sering mana malesnya sama rajinnya. Saya enggak bicara cuman rajin bekerja, rajin belajar, tapi rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja. Ya, nah saudara banyak rajinnya atau banyak malesnya?
Ah, jujur, kacang hijau. Lah, itu jiwanya. Asih jujur kawan. Saya kadang males. Lah itu jiwanya yang aktif. Ya jiwa kan ya jujur kan gini ya, kita kadang malas kenapa? Baca Alkitab gak ngerti, wangil pastor. Ini harus sekolah teologi sebenarnya enggak sih. Kalau itu firman Tuhan ngomong gini, kalau selama kita belum diterangi Roh Kudus ya, kita nggak akan ngerti, nggak akan tersingkap gitu loh. Ya, nanti saya akan lanjut bahas itu. Cuman intinya itu jiwa. Ya, jiwa kita ini males, pikiran kita, keinginan kita itu males. Lah, roh itu sering kalah itu di situ. Nah, nanti saya akan lanjutkan pelajaran kita di mana jiwa itu adalah atau pikiran, perasaan, keinginan itu adalah tempatnya peperangan, saudaraku. Kita buka Matius 26 ayat 41. Matius 26 ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang diajak berdoa di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap, ya. Di Taman Getsemani, doa di dalam Taman Getsemani ketika Yesus sebelum ditangkap, itu ada suatu perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang kita kalau baca ini bisa buat pelajaran kita. Memang terus terang pelajaran-pelajaran di Alkitab tuh banyak yang sifatnya itu tercecer ya, kayak roh, jiwa, tubuh itu tercecer, kita harus kumpulin gitu. Termasuk pelajaran Tritunggal ya, Allah Tritunggal itu ya tercecer ya, tinggal kita kumpulin nanti kita ya lah masalahnya karena tercecer males gitu loh belajar ya. Mintanya itu langsung matengan Pak gitu. Diajarin nih loh Pak biar ngerti gitu ya. Kadang-kadang kan yang bikin males kan itu saudaraku ya. Lah makanya kalau saudara males ya itu bukan rohmu. Roh itu kan kita udah belajar minggu lalu kan, roh kita ini sudah sempurna. Roh kita sudah sempurna, kamu menerima roh benih ilahi yang tidak bisa berbuat dosa. Saya mau katakan males itu dosa loh saudaraku. Ya, Alkitab tuh ngajar kita rajin atau males? Rajin kan? Belajarlah pada semut. Kan suruh rajin kan? Orang malas. Belajar sama semut, berarti kan enggak boleh malas. Bahkan ada peringatan kalau malas nanti kamu ada loh ayat Amsal itu, jadi miskin. Miskin itu karena malas. Anak Tuhan enggak ada yang miskin. Enggak ada yang amin. Loh, Anda renungkan, Anda rajin atau malas gitu loh. Loh itu Alkitab ngomong. Jadi Alkitab itu ngomong kita disuruh rajin, jangan malas. Nah, dosa itu saudaraku di dalam 1 Yohanes itu definisinya 1 Yohanes pasal 3 itu dosa itu adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Lah firman Tuhan menyuruh kita rajin, tapi kok berarti malas itu gitu aja simpel kan, wong disuruh rajin kok. Nah misalnya khawatir gitu ya, khawatir itu juga dosa. Ada yang ngomong Pak, khawatir kan wajar menurut kamu. Khawatir kan manusiawi itu menurut kamu. Katanya Tuhan jangan kamu khawatir. Loh, kalau kita khawatir berarti kita wong Tuhan Yesus ngomong jangan. Tapi kok dilanggar gitu loh. Nah itu saudaraku, ketika engkau takut, engkau khawatir, engkau males, itu bukan rohmu. Roh kita tidak bisa berbuat dosa. Lu sudah belajar minggu lalu kan, masa diulang lagi? Saya selalu dikritik anak saya, Pak, jangan diulang-ulang. Aku ngerti ya, yang lain mungkin lupa. Minggu lalu loh saudaraku ya. Jadi kita sudah menerima benih ilah yang tidak bisa berbuat dosa. Jadi kita sudah ngajarkan kalau kita berbuat dosa itu berarti yang berbuat dosa itu bukan kamu lagi kan, kemarin Roma pasal 7, baca lagi ya 15 sampai berapa, 23. Itu dosa yang ada di dalam tubuh. Lah kita akan belajar terus, minggu lalu kan kita belajar, jadi sebetulnya seperti ada bandul saudaraku ya. Saya kemarin tuh mau nyari magnet lupa, jadi saya mau kasih contoh, ada seperti magnet gitu ya, bandul kanan, bandul kiri ya, bandul roh sama tubuh. Jadi jiwa itu di tengah-tengah. Saudara ketarik ke roh atau ketarik ke tubuh gitu loh. Ya, karena dosa itu berdiam di dalam tubuh. Makanya ada keinginan roh sama keinginan daging. Kita tinggal ngikut yang mana lah. Ayat ini juga akan ngajar kita. Coba lihat ayat ini. Minggu lalu itu saya kasih ayat yang apa itu ya? Pikiran itu loh ya, di dalam 2 Korintus 10 enggak salah itu ya. Ayat 5, 4 apa 5 itu. Ya toh. Ada kubu-kubu yang dibangun ya.
benteng-benteng itu ya, kita menawan pikiran. Lah pikiran itu tempatnya peperangan ya. Jadi jiwa itu tempatnya pertempuran kita, peperangan kita. Kita mau ya menang atau tidaknya dari situ. Kita mau nurut keinginan roh atau menurut keinginan daging. Ya perangnya itu di jiwa pribadi kita itu, diri kita. Makanya nanti kita harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Coba Matius 26 ayat 41. Di situ dikatakan apa saudaraku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang, nah ini bandulnya roh ya. Roh itu penuh, selalu nurut sama Tuhan gitu loh. Roh kita itu selalu nurut sama Tuhan, selalu rindu dengan Tuhan, selalu kepingin baca, merenungkan firman Tuhan, selalu kepingin berdoa. Tapi daging itu lemah. Murid-murid diajak berdoa, tidak sanggupkah kamu berdoa? 1 jam tidak sanggup Tuhan. Daging itu lemah, ketiduran terus ya. Ya toh, ngantuk, ke gereja tidur. Tidur di rumah, tempat tidur saudaraku ya. Di gereja itu mendengar firman, merenungkan firman gitu loh saudaraku. Makanya ini saudara rasakan kok ada peperangan rohani gitu. Roh itu penuh selalu nurut dengan Tuhan. Tapi daging itu lemah, ini masalahnya di situ saudaraku. Lah firman Yesus ngomong berdoa berjaga-jaga. Lah jiwa kita ini, diri kita ini, pribadi kita ini ada perintah. Kamu berdoa, kamu berjaga-jaga. Ya. Jadi ada perintah buat jiwa kita, ada perintah buat diri kita, pribadi kita. Kita udah belajar minggu lalu kan, ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakan dari debu tanah, dibentuklahnya manusia itu, kemudian Allah mengembusi. Kejadian 2 ayat 7, ya mengembusi dengan nafas hidupnya. Beri roh. Lalu manusia itu menjadi makhluk hidup, muncul pribadinya. Lah inilah pribadinya. Pribadi Adam muncul, Hawa muncul, ya kayak kita, Mas juga muncul ini. Lah kita ini muncul di situ. Pribadinya muncul. Lah ketika manusia jatuh dosa, saya ingatkan sedikit ya minggu lalu, ketika manusia jatuh dosa ada firman Tuhan kan, Tuhan ngomong jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi waktu manusia makan itu mati enggak? Tubuhnya enggak mati kan ternyata. Pribadinya juga enggak mati, Adamnya masih hidup. Tapi kenapa kok Tuhan ngomong kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Ternyata yang mati adalah rohnya gitu loh saudaraku. Lah Yesus datang memberikan kamu hidup loh. Makanya kan kata-kata kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup loh. Mungkin orang waktu itu dengar loh, aku wis urip loh. Aku sudah hidup gitu. Gak ngerti hidupnya beda. Yang dimaksud hidup itu adalah rohnya. Bahasa Yunani itu zoe. Bahasa Yunani itu hidup itu ada 2. Bios. Katakan bios, 1, 2, 3. Satunya zoe. Nah bios itu sering dipakai, akhirnya muncul kata bioskop. Ya bioskop, skop itu gambar ya, bahasa Belanda kayaknya itu. Gambar hidup, ada gambar tapi gambarnya hidup. Waktu kita lihat film, bioskop, film itu kan ada orang hidup. Tapi di gambar, enggak nyata. Saudara ajak ngomong enggak bisa. Ada idola Anda di situ, ada aktor di situ, ada aktris di situ. Ya, Anda ajak ngomong-ngomong enggak bisa. Walaupun dia hidup karena dia cuman gambar. Itu namanya bioskop hidup tapi sekedar bayangan gitu ya, sekedar gambar saudaraku. Lah zoe ini bahasa Inggris itu apa? Zoo ya, kebun binatang. Saudara kalau ke kebun binatang, saya cuma kasih gambaran yang ini dipakai muncul di situ, bukan berarti zoe itu artinya kebun binatang, bukan. Ini muncul bahasa apa? Kata ini dipakai untuk bahasa Inggris kebun binatang gitu, zoo ya, dari situ ngambilnya. Jadi saudara kalau kebun binatang, saudara saya pernah ngajar ini juga kan. Saudara lihat binatang-binatang di situ. Hidup enggak binatang di situ? Seperti film tadi, bioskop, hidup enggak yang main film tadi? Hidup tapi enggak bisa disentuh. Hidupnya tapi kayak gambar gitu loh. Tapi yang di kebun binatang itu ada harimau, macan,
Macan kumbang, ketek, monyet, bedes, hidup enggak saudaraku? Bisa dikasih makan enggak? Kadang kan kita, wah sekarang ini kena corona ini binatang-binatang yang menderita saudaraku. Enggak cuma manusia, saudaraku. Binatang juga menderita. Karena enggak ada biaya kan, enggak ditutup semua, enggak ada yang nonton, enggak ada yang lihat, enggak ada biaya. Nah, makannya ya lu butuh makan loh, binatang ya butuh makan saudaraku. Masa enggak butuh makan ya? Istri saya cerita di Solo ya, wali kotanya itu suruh nyumbang kebun binatangnya nama apa itu? Juruk. Ya, itu binatangnya mau koit semua. Kelaparan. Kan ditutup sampai suruh nyumbang ya Ya, inisiatif nyumbang untuk binatang. Ya, enggak cuma orang saja yang mau mati. Binatang sudah kelenger-kelenger enggak bisa makan saudara ya. Itu binatangnya hidup gitu loh saudara. Ya, Anda elus-elus macan atau harimau, wah sudah cokot. Jadi nyata, jadi hidupnya. Lah, Zoe itu gitu, waktu Yesus ngomong, barang siapa percaya kepadaku, kamu akan hidup. Zoe, rohnya itu loh, hidup. Makanya orang-orang yang sudah percaya Yesus, menerima kehidupan, hidupnya Allah, Zoe itu. Ya, ini yang dimaksud itulah. Saudaraku, ketika kita sudah menerima roh, ya Yesus ngomong ini bukan untuk orang yang belum percaya dia, ini murid-muridnya kan. Rohmu itu nurut gitu loh. Kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah percaya padaku, kamu udah punya rohmu itu hidup gitu loh ya. Sudah enggak mati lagi, kamu terima kehidupan. Tapi rohmu itu nurut, tapi dagingmu lemah. Lah ini loh, makanya kamu itu harus berdoa, berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jagalah gitu loh. Lah makanya kalau begitu dari ayat ini dan beberapa ayat yang sudah saya ajarkan saudaraku, gimana kalau gitu ya? Caranya seperti ini. Menyenangkanmu. Minggu lalu kan saya khotbah kan, ya. Kehendak memang ada padaku, ya, ingin berbuat apa yang baik, ya. Ada hukum roh, hukum akal budi. Oke, saya tambah ini dulu supaya saudara tahu. Coba buka Yeremia supaya saudara ngerti, tambah mengerti. Tujuan saya itu Anda tambah memahami manusia roh Anda. Anda semakin memahami Yeremia 31 ayat 33. Ya. Yeremia 31 ayat 33. Saya mau pelan-pelan mengajarkan, memberikan pengertian ya. Nah, inilah saudaraku. Ayat ini juga akan kita bisa belajar. Jadi gini, kita ini beda ya dengan agama lain ya, agama seberang. Kalau kita ini sebenarnya enggak perlu hafal ya. Tapi kalau hafal itu ya baik ya, membantu gitu ya. Tapi di Kristen itu yang penting mengerti. Katakan mengerti. 1, 2, 3, mengerti. Anda hafal seluruh kitab, kalau enggak ngerti sami mawon, enggak ada artinya. Apa yang dihafal ini buat apa? Ini bukan mantra. Agama Kristen bukan mantra. Doa Bapa kami hafal, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, dan apa artinya enggak ngerti? Maknanya apa? Enggak ngerti. Kekristenan itu, nah ini, maka saudara nanti belajar membedakan hati, batin dengan pikiran ya, jiwa. Kalau saudara nanti sering di Alkitab menemukan kata hati, batin itu sesuatu yang dalam ya, yang kadang-kadang ya diterjemahkan roh ya, itu sesuatu yang dalam di dalam diri kita, itu yang membuat kita ngerti gitu saudara ya, membuat kita paham akan kebenaran Tuhan. Coba kita lihat Yeremia 31 ayat 33, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Di ayat yang lain dikatakan perjanjian yang baru, ya kan sudah waktu itu. Dulu perjanjian yang lama dengan Israel, ya hukum Taurat terutama perjanjian itu. Tapi sudah waktu itu ada perjanjian yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Apa perjanjian yang baru itu? Kalau saudara mau tahu ini di Ibrani 10, nggak salah. Ibrani itu ada disebut perjanjian baru di situ. Apa yang dikatakan perjanjiannya Tuhan yang baru ini? Aku akan menaruh Tauratku di mana dalam batin mereka, umatnya ini. Dan akan apa? Menuliskannya dalam hati mereka. Makanya ini yang disebut pengertian. Ini yang disebut roh kita tercerahkan, roh kita dihidupkan kembali. Ketika kita sudah jadi manusia baru, percaya Yesus, kita sudah belajar kan, jadi manusia baru itu, lahir baru adalah karena kita
percaya Yesus. Waktu Kersel hari Kamis, Bu Untung tanya ya, dilahirkan nanti kita bahas sedikit, ya saya mungkin belum jelaskan itu ya. Dilahirkan dari air dan roh, ngerti maksudnya apa? Dilahirkan dari kemarin yang Kersel tanya ya Bu Untung, apa itu pastor? Nanti kita akan lihat ya. Jadi waktu kita dilahirkan kembali, dilahirkan baru, ya menjadi manusia baru, roh kita hidup, dihidupkan, menerima kehidupan, ya jadi gini, kalau diistilahkan kita itu recreate, diciptakan ulang. Itu 2 Korintus 5:17, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi baru, ciptaan yang baru. Diciptakan lagi gitu loh saudaraku. Saya pelan-pelan, diciptakanlah lagi. Lupa yang diciptakan lagi apanya gitu kan, saya kan ngomong. Yang dilahirkan kembali apa? Itu waktu itu di Yohanes 3, Nikodemus kan yang tanya. Bagaimana supaya aku dapat masuk kerajaan Allah? Barang siapa belum dilahirkan kembali, enggak dilahirkan kembali, enggak akan melihat, jangankan masuk, melihat kerajaan Allah, enggak gitu loh. Loh gimana caranya aku, baca sendiri Yohanes 3 ya itu ya. Dilahirkan kembali caranya gimana? Apakah aku harus masuk dalam rahim ibuku, dilahirkan lagi? Oh enggak, ya. Dilahirkan dari air dan roh, nanti kita lihat nanti sedikit ya. Tapi intinya dilahirkan kembali, diciptakan kembali. Nah saya ulangi, jadi waktu manusia diciptakan dari debu tanah, dibentuk manusia, ya tubuhnya, kemudian dihembuskan dengan nafasnya Allah. Nah waktu kita lahir baru seperti itu. Makanya daging melahirkan daging, roh, coba lihat nanti ini lagi, nanti kesini lagi ya, ini dulu aja. Sebelum masuk ke situ, supaya lebih dalam. Yohanes 3:5, kemarin Buntung tanya ini ya. Sudah jelas Bu, putus-putus pastor. Wah saya ngulangi 3 kali. Masih putus-putus lagi sinyalnya ya. Sampai 3 kali. Satu sebetulnya Kersel tuh kepingin gini apa ya Pak. Nggak tahu lah nanti situasinya ya. Tetap kan enggak semua orang bisa ini loh ya Pak. Bukan kadang mungkin kuotanya atau jaringan internetnya kurang baik ya. Pikir saya nanti apa di gereja, tapi tetap dipakai apa? Namanya WA grup itu apa, video call itu, jadi yang enggak ikut di gereja bisa di rumah, tapi yang enggak bisa, yang putus-putus, yang apa bisa di gereja. Nanti saya lagi mikirin itu ya. Lah kemarin ditanya ini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Baca dulu nanti saya jelasin. Ayat 6, sudah minggu lalu sebenarnya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Daging melahirkan roh melahirkan roh. Ya. Jadi waktu manusia diciptakan, saya ingatkan kan Kejadian 27 dibentuk dari debu tanah. Makanya kan dikatakan waktu manusia meninggal mati, debu kembali kepada tanah dari mana semula diambil kan. Nah dari kita juga gitu, daging ini ya dari daging. Yang lahir roh ini dari roh. Jadi waktu manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafasnya Allah, roh. Manusia menerima roh jadi makhluk hidup. Nah waktu kita percaya Yesus, ya naik ke 5, balik ke 5. Waktu kita percaya Yesus, kita dilahirkan kembali. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksud kita dilahirkan dari air dan roh? Air ini bicara baptisan. Lah baptisan ini bukan bicara dicelupkan di kolam baptis, bukan. Saya waktu di Jumat Agung, waktu direkam itu kan saya sudah ngajarkan tentang arti baptisan itu adalah sebetulnya kita turut mati bersama Tuhan Yesus, turut disalibkan, turut dikuburkan bersama Tuhan Yesus. Jadi makna air ini, baptisan ini adalah saat kita percaya kepada Yesus, menerima pengampunan dosa, menerima anugerah Tuhan. Itulah saat kita percaya Yesus dilahirkan dari air. Itu ngerti saudaraku ya, paham ya? Selama ini belum saya jelasin mungkin tuh ya. Jadi dilahirkan dari air itu bicara baptisan, tapi bukan berarti kalau gitu saya harus dibaptis di kolam, diselam, baptis air terus setelah itu lahir baru. Orang makan sekali lagi ya, di Kristen itu gampang-gampang susah Saudara. Ya, Saudara
arti rohani ini lebih penting daripada arti jasmani. Orang tuh banyak cuman dibaptis tapi tidak ngalami kelahiran kembali. Banyak orang ke gereja tapi tidak ketemu Tuhan. Banyak orang menyembah Tuhan tapi tidak ngalami Tuhan. Karena yang dilakukan hanya sekedar lahiriah. Termasuk baptis kalau cuma hanya sekedar lahiriah nggak akan ngalami. Makanya yang dimaksud air ini saya mau tekankan sungguh-sungguh, bukan yang dimaksud dimasukkan sekedar masuk dalam kolam baptis, tidak. Tapi yang dimaksudkan dilahirkan dari air itu adalah ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus, baik kematian maupun kebangkitannya, persekutuan. Ya jadi gini kalau sengaja, Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Kalau kita nggak perlu disalib, kita turut disalibkan melalui iman kita kepada Dia dengan menyerahkan diri dibaptis. Ya, kalau kamu percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Gitu. Jadi saat kita percaya Yesus, menerima Yesus, dilahirkan dari air itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Dilahirkan dari air. Jadi waktu Anda, jadi ingat ya, baptis ini yang dimaksud bukan cuma sekedar dimasukkan dalam air, tapi saat Anda turut, kan Roma 6 itu kan, dikuburkan bersama Yesus dalam baptisan ya. Dalam baptisan itu kan kita dikubur, disalib bersama Yesus. Itu kita dilahirkan dari air. Lah, dari roh, ayat 6-nya, apa yang dilahirkan dari daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh Anda dilahirkan oleh Roh Kudus. Roh Allah dihembuskan kembali, jadi diciptakan ulang. Jadi bayangin saudaraku, kita ini diciptakan ulang, dihembusi lagi sama Roh Allah, gitu loh istilahnya gitu. Akhirnya ketika kita percaya Yesus dibaptis dilahirkan dari air, roh kita juga dilahirkan. Makanya ayat 7 dikatakan di situ, ayat 7, 1, 2, 3, 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, jadi saat Anda percaya Tuhan Yesus, Anda menerima Yesus, Anda adalah ciptaan yang baru, jadi manusia baru. Yang baru apanya? Ini biar ingat. Rohnya. Tubuhnya baru tetap. Tubuhnya ya seperti ini. Wah, masa berubah enggak? Jiwanya, nah ini kan. Maksudnya kalau kepribadiannya ya tetap kita ini. Ya, enggak lupa diri setelah lahir baru terus lupa. Siapa saya ya? Kan jadi enggak, saudara. Yang baru adalah rohnya. Lah nanti jiwanya akan diperbarui. Oke, kita akan kembali ke Yeremia 31. Maksudnya gini, saudara. Ketika roh kita sudah dilahirkan kembali, roh kita sudah jadi ciptaan baru, manusia rohani kita, manusia roh kita jadi baru, disitulah Tuhan bekerja. Dengan cara seperti ini, saudara. Ya tadi ini ya, tetapi bila perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, dengan firman Tuhan, aku akan menaruh, ini saudaraku, Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam hati mereka, inilah yang disebut roh itu. Maka aku akan jadi Allah mereka jadi, maksudnya gini, firman itu tidak ditulis, ditaruh di pikiran. Lupa nanti, nggak dihafalin, tapi dimengerti. Jadi waktu Anda mengerti, kan ada 4 jenis tanah, jatuh di pinggir jalan, dengar firman tapi tidak mengerti, diambil burung kan, yang jatuh tanah yang subur. Jadi itu tumbuh berbuah-buah. Jadi dengan kata lain, ketika Anda mengerti firman Tuhan, ketika Anda mendengar firman dan Anda mengerti firman Tuhan, itulah rohmu sedang aktif. Itulah rohmu. Tapi kalau Anda dengar firman, tapi tidak ngerti, telingamu, makanya biarlah yang bertelinga, sudah punya telinga, hendaklah mendengar. Loh Pak, sudah dengar. Yang dimaksud rohmu yang mendengar, amin. Makanya ada telinga rohani, ada mata rohani. Saudara tidak cukup cuma punya telinga jasmani, sini punya telinga semua. Alkitab ngomong biarlah siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Roh, hanya roh yang bisa nerima. Tubuhmu tidak bisa nerima. Roh dengan roh.
Daging dengan daging. Firman itu roh. Makanya orang sepinter apapun, orang boleh pinter apapun. Tapi kalau makanya baca Alkitab kok sulit ya, nih makanya hati-hati. Rohmu ini ya apa gitu ya. Loh, orang profesor, dokter, maaf saudara, suruh baca Alkitab belum tentu ngerti, saudara. Belum tentu ngerti. Coba lihat ini. Itu di mana itu? Pasalnya 3. Saya ini lah makanya hafal itu walaupun enggak perlu penting ya. Kadang lupa saya. Pasalnya kalau enggak saya cek dulu ya. Kalau enggak 1 Korintus 2 Korintus. 1 Korintus pasal 3. Coba ayatnya mana nih? Kalau kita bukan berarti 2 Korintus kayaknya. 2 Korintus pasal 3 tentang apa namanya? Nah, ini saudaraku ada nih. Ayat 3 mulai. Mirip dengan ayat tadi ya. Kita baca ya saudara ya. Mulai ayat 3. Di situ dikatakan apa saudaraku? Karena telah ternyata bahwa kamu, saudara dan saya adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, pelayanan para rasul yang memberitakan Injil. Jadi kita ini seperti surat, hati kita ini roh. Seperti kertas yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Kemarin kapan tuh ada yang tanya, Pak, loh itu apa? Loh itu, saudara kalau zaman perjanjian lama ya, hukum Taurat itu ditulis itu di loh batu ya. Jadi ada seperti batu gitu, ya di situ tuh kayak, alah gampangnya prasasti. Pernah tahu prasasti enggak? Di batu gitu ada tulisan gitu saudara ya. Di zaman Musa itu ada 2 loh batu ya, dibuat 2 loh gini. Kalau sekarang kertas gitu loh saudara ya. Dulu kan belum ada kertas saudara ya. Nulisnya di batu, diukir lah. Dulu itu yang luar biasa itu hukum Taurat itu loh batu yang nulis Tuhan, pakai jarinya Tuhan. Dulu itu baca itu, Keluaran 20 ya. Itu hukum Taurat itu ditulis dengan jarinya Tuhan katanya. Tapi ya enggak tahu apa begini. Nah, pokoknya istilahnya ditulis oleh Tuhan gitu ya. Nah, itu kalau dulu di dalam loh batu. Tetapi sekarang kamu ini kita. Jadi dulu itu kitab itu adalah fisik. Sekarang yang disebut kitab adalah saudara dan saya. Gereja itu bukan gedung. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu, saudara dan saya. Termasuk sekarang kalau bisa saja kamu adalah kitab. Surat dalam kitab yang tertulis. Ya, yang bukan ditulis dengan tinta tetapi ditulis dengan apa? Dengan roh. Saudara kok ketenggengan semua. Ditulis dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu. Kalau istilah sekarang bukan di kertas-kertas lagi ditulisnya. Firman Tuhan itu enggak lagi ditulis di buku-buku. Itu mah zaman dulu. Ini perjanjian yang baru ini. Tapi ditulis di mana? Pada loh-loh daging, yaitu hati manusia. Ya, memang saudara bisa membedakan hati yang perasaan ya dengan hati yang roh. Ini memang itu dari penafsiran bisa mengerti kok. Ya, jadi kalau perasaan itu di jiwa ya, Tuhan bukan nulis. Jadi bedakan saudara. Ini memang ini istilah saja ya, istilah. Ya toh istilah. Tapi yang dimaksud di sini adalah di dalam hati kita itu adalah di dalam roh kita, bagian batin kita yang paling dalam gitu loh. Itu ditulis oleh Tuhan. Gitu loh saudaraku. Makanya kenapa saya katakan kita itu yang paling penting itu mengerti. Katakan mengerti. 1, 2, 3. Mengerti. Bukan hafal. Tapi hafal yang membantu. Kalau saya tadi enggak hafal, enggak ketemu. Saya kok inget-inget lupa itu. Lah coba lanjutkan nanti lah ngerti saudaraku ya. Coba loncat ayat biar cepat ya. Nanti saudara baca sendiri ya saudaraku ya. Ini biar mulai 7 ini bagus ini.
antara hukum Taurat dengan ya mulai 7, saya baca cepat ya karena agak panjang ini. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Jadi waktu di Gunung Sinai itu ya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Jadi waktu Musa terima hukum Taurat turun dari Gunung Sinai, mukanya itu cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa dahsyatnya kemuliaan ketika hukum Taurat diberikan. Hukum yang tertulis pada loh-loh batu yang diterima Musa. Musa turun dari Gunung Sinai bercahaya mukanya begitu luar biasa. Ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ini zaman kita. Harusnya itu lebih besar kemuliaannya gitu loh. Zaman Musa aja kemuliaannya begitu luar biasa. Apalagi zaman sekarang, zamannya Roh Kudus. Zamannya roh gitu loh. Sekarang memang lagi digiring ya dunia ini menggiring kembali ke daging. Padahal ini zaman roh, makanya melalui situasi-situasi seperti ini sebenarnya digoncangkan seperti ini. Tidak tahu tadi Mas juga ngomong ini kayaknya ada yang lebih dahsyat lagi gitu. Dan ini masih belum ngerti bener enggak ya, tapi ini ya ada yang lebih dahsyat virusnya gitu. Kok tak ngomongi malah wedi. Tapi intinya ini memang goncangan-goncangan seperti ini sesungguhnya supaya membuat kita ini roh kita bangkit gitu loh saudaraku. Amin saudaraku. Roh kita bangkit. Kalau Anda takut, khawatir itu bukan rohmu yang bangkit, jiwamu yang aktif gitu loh. Rohmu tertekan. Lah, roh kita bangkit, iman kita bangkit. Coba belajar nanti terus ya. Sebab 9 ya, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, maksudnya hukum Taurat itu kan diberikan kan membawa kepada penghukuman, penghakiman ya, karena jangan ini, jangan itu, kalau ini hukumannya ini ada semua gitu kan. Itu aja pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, yaitu di dalam Kristus. Nanti lebih jelasnya di bawahnya apa itu. Sebenarnya 10, apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak punya arti. 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi waktu Musa itu nerima, nah ini sudah, apa yang dimaksud pudar itu? Sudah jelasin di bawahnya lah daripada saya jelasin. Ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. 13, tidak seperti Musa, lah lihat saudaraku, yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi cahayanya Musa itu waktu terima kemuliaan Tuhan, terima hukumnya Tuhan, turun kan penuh dengan bersinar-sinar kemuliaan. Itu bisa pudar, tidak lama. Kalau Musa bersinar terus wedi, istrinya takut, anaknya takut. Itu sementara sampai ditutup selubung, sampai hilang baru diambil lah. Itu seperti itu, betapa mulianya. Ya makanya kita ini kan, jadi gini, itu pelayanan perjanjian lama. Sekarang kita hidup dalam perjanjian yang baru. Istilahnya betapa mulianya gitu loh saudaraku. Makanya kan kulihat di wajahmu anak-anak Tuhan apa saudaraku? Kemuliaan Raja, ku kasih dengan kasih. Jadi anak-anak Tuhan itu ada kemuliaannya gitu loh. Kalau Musa dulu kemuliaannya itu diselubungi dan pudar seketika. Betapa lebihnya lagi kemuliaan gitu loh maksudnya yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Yang memiliki anugerah Tuhan yaitu Roh Kudus. Coba lihat ayat 14 lah ini saudaraku. Saya tidak bahas tentang Roh Kudus ya itu ya, tapi saya mau bahas tentang ini loh. Manusia roh kita ini supaya nyata kemuliaannya gitu saudaraku ya. Nyata kemuliaan. 14. 1 2 3 tetapi coba pikiran mereka telah jadi tumpul sebab sampai pada hari ini orang-orang Israel daging, orang-orang Israel lahiriah
Kalau kita Israel rohaniah, ya, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan bukan secara lahiriah, ya, karena secara lahiriah kita ini wong Jawa, wong Sulawesi, wong di meneh gitu. Ya, wong Nias, ya, bukan wong Israel, saudaraku ya. Tapi secara rohani kita adalah umat Tuhan. Amin, saudaraku ya, dipilih Tuhan. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Apa yang dimaksud, saudaraku? Baca sama-sama. Jika mereka membaca perjanjian lama itu, hukum Taurat itu, saudara, kitab Nabi hukum Taurat, tanpa disingkapkan. Nggak ngerti. Makanya waktu Yesus datang, orang Farisi ahli Taurat nggak ngerti apa-apa. Loh, saudara, yang saya baca tadi Yohanes pasal 3 tentang kelahiran kembali itu Nikodemus itu guru besar, rabi. Duduk basa Jawa rabi kawin. Rabi itu guru besar, tokoh agama, ulamanya yang top. Gamaliel, Nikodemus itu orang-orang top zaman itu. Itu enggak ngerti waktu Yesus ngomong kamu harus dilahirkan kembali supaya bisa masuk kerajaan Allah. Loh, gimana caranya lahir lagi gitu ya? Masuk rahim ibu enggak ngerti. Ya toh, itu baca itu. Yesus jelasin, makanya enggak ngerti sampai hari ini. Pinter, orang-orang pinter. Orang-orang Yahudi itu pinter-pinter, saudaraku ya. Mereka menemukan macam-macam ya, pesawat mungkin yang menemukan banyak hal. Pinter. Tetapi untuk mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan itu tidak dibutuhkan orang pinter. Bahkan dikatakan pikirannya tumpul, karena ini bukan bicara masalah pikiran. Ya, kenapa? Karena masih ada selubung. Baca sama-sama, karena sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa apa? Disingkapkan. Ini loh roh itu, saudaraku. Ketika Anda dengar firman, Anda ngerti, Anda tersingkap, tercerahkan, itu rohmu sedang hidup, aktif. Tapi waktu Anda baca Alkitab, Anda berdoa, Anda dengar firman, tapi Anda tidak ngerti. Pikirannya, firmannya, telinga dengar, pikirannya merespon, tapi tidak ngerti. Itu ada masalah dengan rohmu. Ada masalah dengan rohmu. Karena apa? Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena, baca sama-sama, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kristus saja. Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Tapi masalahnya loh saudara, kita gini, udahlah saya terus terang enggak terlalu suka agamawi, liturgi, identitas yang Kristen itu seolah-olah cuma identitas. Kristen itu cuma seolah-olah liturgi, agamawi. Enggak, saudaraku. Enggak. Yesus datang ke dunia bukan, makanya saudara muslim, loh Yesus itu bukan agama Kristen, kok kamu jadi Kristen? Loh Yesus itu datang enggak bawa agama. Ya. Makanya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yesus datang supaya kamu ikut aku. Ikut aku, kamu terima hidup. Gitu loh saudara ya. Yesus datang bukan membawa agama, Yesus datang memperkenalkan, menyatakan Allah. Dan mereka yang menerima dia, dilahirkan kembali, hidupnya baru menjadi bait Allah, menjadi kitabnya Allah, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh Allah. Ya, coba ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, perjanjian lama, hukum Taurat segala macam, ada selubung yang mana saudaraku menutupi hati mereka. Nah, saya tuh kepengen anak-anak Tuhan itu ngerti ini saudaraku. Kita enggak cuma sekedar beragama Kristen. Kita enggak cuma sekedar jadi orang Kristen. Kita enggak sekedar jadi orang beragama. Tapi kita enggak ngerti apa-apa gitu loh saudaraku. Kita enggak cuma jadi orang Kristen yang hanya pakai pikiran, pakai logika. Kemarin saya ditanyai, siapa namanya? Chandra. Pastor, apa agnostik ya? Kamu tanya agnostik. Agnostik sama apa satunya itu? Ateis. Bedanya apa saudaraku? Saya juga belajar itu. Agnostik itu mirip ateis tapi ada bedanya. Kalau ateis, A itu tidak tanpa, teis itu Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Itu
berdasarkan keyakinan. Dia sudah percaya, wis gak percaya pokoknya aku. Karena dia punya keyakinan. Jadi ateis itu orang beriman. Tapi imannya ngawur. Percaya, wah Tuhan tidak ada gitu. Itu sudah kepercayaan. Tapi kalau agnostik, memang sama. Dia, jadi kenapa sampai jadi tidak percaya Tuhan? Agnostik itu A itu juga tanpa, tidak, sama-sama. Kan A, teis ini. A, gnostik. Gnostik itu dari gnosko. Ya, gnosko itu, gnus. Itu artinya pengetahuan. Jadi sesuatu yang tidak dimengerti. Tidak percaya. Kalau yang ateis sudah percaya dulu, wis gak percaya, gak ono Tuhan aku, sudah ateis memang. Ya ini roh ini, kerjaan roh jahat ini. Tapi kalau agnostik itu selama dia ngerti, dia akan percaya. Tapi kalau dia enggak tahu, enggak akan percaya. Kalau enggak bisa dibuktikan, dia enggak akan percaya. Gitu. Nah seperti ini, jadi agnostik bisa. Waktu membaca kitab, enggak ngerti. Nah maaf, kadang-kadang tanpa sadar, jangan-jangan gitu loh, saya enggak menghakimi ya. Kita orang Kristen ini agnostik. Jangan-jangan gitu loh. Karena enggak ngerti gitu loh. Ya, tapi akhirnya pokoknya percaya gitu, enggak bisa. Saya pernah ngajarkan di Rasul Petrus ngomong tambahkan kepada imanmu apa? Salah satunya kan pengetahuan. Enggak boleh cuma percaya saja tapi enggak ngerti gitu. Berarti kamu percayanya kenapa gitu loh. Ikut-ikutan ya toh? Tapi di sini saya kepengen kita belajar firman Tuhan, bahkan sampai pada hari ini setiap mereka baca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Baca, dengar, tak ngerti. Itu seperti yang benih dijatuh pinggir jalan. Tapi 16, baca sama-sama, 1, 2, 3, ini penting ini. 16, 17 ini luar biasa. 1, 2, 3, tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, ya ini terima hidup yang baru tadi ya, terima pembaruan di dalam rohnya, maka selubung itu diambil daripadanya. Kenapa? 17, lah ini saudaraku, 1, 2, 3, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi saya rindu kita anak-anak Tuhan menyadari bahwa ya roh kita ini, kita punya manusia roh ini jangan sampai tenggelam, saudaraku. Jangan sampai, kalau di Alkitab silakan padam. Jangan padamkan rohmu. Ada ayatnya kan itu? Jangan padamkan rohmu, tapi biarlah rohmu nyala. Nah, disinilah makanya kita mau sungguh-sungguh untuk mengerti manusia roh kita, saudara. Jangan sampai padam. Ya. Karena apa? Sesuatu yang padam itu kalau dibuat bahasa sederhana tidak ada bensinnya, saudara. Tidak ada bahan bakarnya, saudara. Saya akan tutup dengan ayat ini, saudara. Itu Yesus, saya akan simpulkan ya. Yesus itu waktu dicobai oleh iblis di Matius pasal 4 ya, pencobaan di padang gurun itu salah satu yang dicobai itu waktu Yesus lapar di padang gurun 40 hari 40 malam puasa ya, enggak makan. Di situ waktu lapar dikatakan iblis berkata mencobai Yesus, ya jadikanlah batu ini untuk jadi roti. Apa kata Yesus, saudaraku? Luar biasa. Yesus ngomong waktu itu, dia berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau bahasa kita roti kan makanannya orang sana, saudaraku ya. Kalau kita makannya apa, saudaraku? Sego. Jadi kalau mungkin Yesus di Jawa ini, wong urip orang mung segotok. Mangan segotok. Itu kalau di sini. Jadi saudara jangan roti. Jadi manusia hidup itu bukan cuma makan jasmani saja, bukan roti saja, bukan nasi saja. Tapi manusia hidup, coba buka itu ya. Matius 4 ayat berapa itu? Setelah ini kita tutup ya. Ini saya simpulkan, nanti dari sini ada kesimpulan ini. Ayat berapa itu? Pencobaan di padang gurun. Kok rewel HP saya? Masih hang. Hang. Matius 4 ayat berapa itu? Matius 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Pencobaan Matius 4. Berapa? 4. Nah, gampang ngapalnya. 4 ayat 4. Ya toh? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja.
Manusia selama ini hidupnya hanya terpancang dengan hal-hal yang lahiriah. Ya, kapan saya pernah khotbah, jangan kamu takut, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, hal-hal yang lahiriah. Manusia hidup itu bukan hanya mencukupi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya saja. Manusia hidup itu bukan hanya untuk memenuhi makan, minum, pakai, sandang, papan, pangan saja. Yesus ngomong gitu ya, waktu dicobai iblis. Saya mau tanya, Yesus bisa nggak ngubah batu jadi roti? Sangat bisa. Tapi kenapa enggak Yesus lakukan? Yesus sedang menghancurkan tipu daya iblis yang selama ini menipu manusia. Manusia selama ini hidupnya terpaku, terpancang, terfokus kepada hal yang lahiriah. Yesus ngomong, no, walaupun aku bisa, aku enggak lakukan. Yesus waktu jadi manusia loh saudaraku, lapar, itu kan ngomong, coba ayat atasnya itu. Yesus lapar itu 3. Waktu jadi manusia bisa dong ngerasakan lapar. Kalau enggak lapar bukan manusia namanya. Ini manusia jadi-jadian. Yesus bukan manusia jadi-jadian. Amin. Yesus manusia sejati. Amin. Tapi dia juga Allah sejati gitu loh. Ya, Allah jadi manusia. Istilahnya itu Allah inkarnasi ya. Allah masuk dalam daging gitu. Allahnya tetap masuk dalam daging. Allahnya masih ada, dagingnya ya ada gitu loh. Kan sudah pernah khotbah itu saya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa saudaraku? Laparlah Yesus. Lapar. Sebagai manusia lapar. Mungkin kita sedang mengalami lapar. Kebutuhan. Apalagi situasi corona seperti ini. Saudara. Iblis datang. Waktu lapar. Oh ya 2 bener. Pinter kamu. Aku mengerti. 3-nya terus iblis mencobai. Orang-orang yang sedang lapar ini, saudara. Orang-orang yang sedang punya kebutuhan-kebutuhan ini. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak-anak Allah. Ini kalau untuk Yesus satu kata, anak Allah. Kalau kita kan anak-anak Allah. Jika engkau anak-anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Ketika lapar. Orang lapar kan butuh makan. Kalau orang sana makannya roti. Kamu lapar kan? Ya. Butuh uang kan? Iya. Kena corona? Iya. Iblis datang. Kamu lapar kan? Ayo kerja lebih keras. Ayo misalnya gini, jadikan batu-batu ini roti. Cari ngupoyo-upo. Bahasa Jawa itu sangar ya. Tahu enggak? Ngupoyo-upo. Orang kerja keras itu bahasa Jawanya enggak pernah tahu. Ngupoyo-upo. Upo itu padahal apa? Satu nasi, satu ceting itu orang Nias enggak ngerti. Jadi nasi itu ya, bahasa Jawanya itu sego. Ya. Tapi kalau satu biji, upo namanya. Oh, yang Nias mulai ini biar tahu ya. Ya padi Bu, ini bicara upo. Maksudnya ngupoyo upo, orang kerja keras itu hanya supaya jadi menggambarkan kerja keras cuma dapat upo. Jadi membanting tulang itu loh cuma dapat. Yang Sulawesi juga nggak ngerti ya, Mbak Ana ngerti nggak upo itu ya? Sudah lama di Jawa masa nggak ngerti ya, upo gitu. Ngupoyo upo. Wah, setan menggoda kita sampai kita maaf ya. Apa nih ada corona ini, ini banyak yang rontok. Saya pendeta teman saya, kita sudah mulai ibadah bisa, jemaat hilang semua. Waktu dibuat gereja, ya 100 tinggal 40. Wah akhir zaman ini pemurnian Pak, senang aja Pak. Dia tanya, pastor gimana ya? Mbuh lah, pokoknya jalan itu. Yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi orang itu ngupoyo-upo. Pencoba itu datang. Ketika kita ada kebutuhan. Tapi mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ya. Kita jadi manusia roh seperti Yesus. Apa yang manusia roh itu ngomongnya begini. Ayat 4. Tapi Yesus menjawab. Waduh. Iya yo, aku luwe yo. Iya yo butuh mangan yo. Butuh omah yo, butuh sandang papan pangan. Iya ya, butuh makan minum pakaian yo. Iya yuk kita. Nah, Yesus ngomong apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Memang aku lapar, aku butuh roti. Tapi aku sadar ini bahasa kalau dibuat pengertian yang secara rohani. Memang aku lapar. Memang aku butuh. Tapi aku sadar
Aku hidup bukan cuma memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah ini saja. Tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa, saudaraku? Setiap firman yang keluar dari mana? Mulut Allah. Ini bukan Alkitab yang tertulis, bukan. Ini bahasa Yunaninya rema. Rematos, rema yang keluar dari Allah. Apa maksudnya, saudaraku? Firman yang keluar dari mulut Allah. Daging, roh adalah roh. Tubuhmu ini makanannya nasi, roti. Rohmu makanannya apa dari sini? Firman. Tapi firman bukan, Pak, saya membaca Alkitab, saya makanin firman. Durung tentu. Kowe baca Alkitab nggak ngerti. Podoe gak mangan itu berarti ya apa, saudara? Baca Alkitab tapi nggak ngerti, mungkin di depan ada nasi capce cuma disendok tok ngene. Gak mlebu atau mungkin dia terus di ya kan? Lah seperti benih jatuh di pinggir jalan, dicucuk apa dipatuk sama burung, nggak sempet tumbuh. Yang ini nggak bicara kalau manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari baca Alkitab, oh no. Dari firman yang mana? Dari mana firman yang keluar dari mulut Allah, ini penting banget, saudara. Makanya saya rindu jemaat di sini nggak cuma jadi jemaat yang sekedar beragama Kristen, ber-KTP Kristen, beridentitas orang Kristen, tapi jadi manusia rohani. Amin. Rohnya ini loh aktif. Manusia, bukan cuma manusia lahiriah. Yesus ngajar loh ini, saudara. Enggak, saya dulu berpikirnya apa? Kenapa enggak dijadikan batu jadi roti? Oh, mokel, orang Jawa apa? Kamu tahu enggak Sulawesi sama Nias? Kalau puasa batal, itu bahasa Jawa namanya mokel. Jadi berdosa kan? Wah, puasa kok enggak boleh makan atau minum. Tapi karena enggak kuat mokel, batal. Tak pikir dulu itu pengertiannya kan, waktu puasa 40 hari 40 malam, Yesus selalu lapar terus makan, batu ini jadikan roti, makanan. Tak pikir, oh enggak, nanti mokel aku berdosa. Oh enggak, ternyata omongannya. Kan enggak kan jawabannya, enggak. Ini bukan, karena 40 hari 40 malam, Musa puasa berapa lama Musa? Di Gunung Sinai waktu terima hukum Taurat, berapa lama puasanya? 40 hari 40 malam, ini kan setelah 40 hari 40 malam berarti kan sudah boleh makan istilahnya. Jadi Yesus enggak makan itu bukan karena batal puasa, pengertian yang dangkal banget. Yesus tidak mau jadikan batu jadi roti. Yesus tidak mau makan bukan karena dia batal puasa berusaha. Oh tidak. Karena dia ngomong manusia hidup bukan dari roti saja. Memang aku lapar, aku butuh. Tapi hidupku bukan bergantung kepada lahiriah. Hidupku bukan bergantung kepada makanan, minuman, pakaian. Hidupku bergantung kepada Allah. Amin, saudaraku. Ini loh manusia rohani itu. Saya harap Anda nangkep ini, saudaraku. Hidupku tidak bergantung pada pekerjaanku. Apalagi kok gini goyang semua. Hidupku tidak bergantung kepada usahaku. Walaupun punya usaha, kalau nggak ada berkat Tuhan, hidupku bergantung pada berkatnya Tuhan. Amin. Amsal berapa itu? Apa itu? Berkat Tuhanlah yang Amsal 10:22 ayat senengannya Rudi itu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Yesus ngajar, saudaraku. Bukan berarti oh gitu enggak kerja semau, enggak, saudaraku ya, enggak ada persembahan. Enggak, maksudnya bukan itu. Ini bicara lagi prioritas. Prioritas. Jadi waktu Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam, enggak keburu-buru. Oh, sudah selesai puasaku tak mau makan. Enggak. Ya. Kalau bahasa sederhananya, aku gak mangan gak apa-apa. Tapi ojo sampai aku gak ngrungokno firman Tuhan. Aku gak duit-duit gak apa-apa. Ojo sampai aku. Hidupku gak memuliakan Tuhan. Tapi berapa banyak kita kebalik. Babano gak memuliakan Tuhan, sementing aku jok kiri. Gak apa-apa aku nyolong, sementing aku iso urip tim. Gak apa-apa aku ngelanggar firman. Gak apa-apa aku. Ya. Beda manusia roh itu. Yang penting firman Tuhan ini loh. Firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang hendak menyenangkanmu? Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Itu rohmu itu sedang
Di situ loh tambah kuat, tambah kuat. Itu tuh ayat itu ya, tadi Mas juga ngomong-ngomong Lukas 1 ayat 80. Ini contoh sebenarnya selesai, cuman ini Yohanes Pembaptis, saudaraku. Saya kepingin pulang dari sini, kita berdoa nanti kita jadi manusia rohani, saudaraku. Amin. Tidak cuma sekedar jadi manusia yang baru, roh kita sudah baru percaya Yesus, tapi naik jadi manusia rohani. Ini loh manusia rohani, rohnya tambah kuat. Baca sama-sama. Adapun anak itu, Yohanes Pembaptis, bertambah besar. Bahasa Inggrisnya growing, bertumbuh. Ini fisiknya tambah dari kecil, bayi, dari anak-anak, ya, remaja, tumbuh. Tapi enggak cuma bertambah besar saja. Dan bertambah hari juga apa? Makin kuat apanya, saudaraku? Rohnya. Amin. Gimana saudara dan saya? Apa tambah melembung saja? Tubuhnya tambah mekar, tapi rohnya tambah kempes, padam. Manusia rohani itu tambah hari, makin kuat rohnya. Amin. Makanya saudaraku, orang-orang yang mau kuat rohnya, seperti Tuhan Yesus tadi, tidak terpaku, tidak terpancang dengan hal-hal yang lahiriah. Sekali lagi saya tutup ya, bukan berarti Anda tidak bekerja, males-malesan, enggak, nunggu BLT. Jangan. BLT cuma sedikit, enggak bisa buat apa-apa, saudara ya. Cuma buat berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Amin. Nantikan firman Tuhan. Nanti minggu depan saya lanjutkan. Manusia roh itu, rohnya itu dipimpin Tuhan. Dipimpin Tuhan. Ya, dipimpin Tuhan. Karena rohnya tambah kuat. Jadi gini, tambah kuat, akhirnya tambah dengar suara Tuhan, tambah ngerti kehendak Tuhan, tambah ngerti rencana Tuhan, tambah masuk, itu saudaraku. Jadi hidupnya bukan dikuasai daging, tapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, roh kita yang sudah dilahirkan kembali ini tambah kuat, ya tambah dewasa, ini namanya bertumbuh, saudara. Dan itulah caranya Tuhan. Nanti minggu depan saya ajarkan ya. Roh ini yang akan jadi roh manusia ini dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi caranya Tuhan mimpin kita itu bukan mimpin otak kita, enggak. Dipimpin, lihat, ya kalau orang Israel kan lihat tiang awan, tiang api, oh ke sana ngikutin ya, ke sana. Itu zaman perjanjian lama. Perjanjian baru, Tuhan mimpin kita melalui roh kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita mau roh kita tambah hari bertambah kuat. Roh kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk memuliakan, besarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Siapa mataku tertuju padamu. Ini rohani, saudaraku. Bukan mata jasmani kita, mata rohani kita tertuju. Karena daging dengan daging, roh dengan roh, Allah itu roh. Makanya barang siapa menyembah Dia, biarlah menyembah di dalam roh, dalam kebenaran. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana.
memiliki mata rohani yang tajam. Kita nggak mau buta, kita nggak mau tuli rohani, buta rohani, tapi kita mau seluruh kita diangkat, kita tercerahkan, kita tercelik kepadamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Sekali lagi, mataku tertuju padamu. Haleluya. Dan ini bukan mata jasmani kita, ini bicara tentang roh kita, mata rohani kita. Pandang Tuhan Yesus, haleluya, tertuju kepada Dia. Arahkan hatimu, imanmu, kepercayaanmu, harapanmu, serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu. Tuhan
Mari kita komitmen sebelum pulang dari gereja ini. Jadi manusia roh, manusia rohani. Sekali lagi, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu jadi agamawi melalui renungan firman hari ini. Kita nggak mau sekedar jadi orang yang beragama Kristen, berKTP Kristen, berkeanggotaan gereja tertentu, tapi kita jadi manusia rohani. Kita sadar bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Roh kita sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, Roh Allah. Yang biar rohmu bertambah besar, bertambah kuat. Jangan cuma memberi makan dagingmu saja, jangan memberi makan tubuhmu saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Beri makan, rawat rohmu juga. Jangan cuma merawat tubuhmu, jangan cuma memenuhi kebutuhan lahiriahmu saja, tapi jangan lupa kau juga punya roh yang perlu kau rawat, kau pelihara agar sempurna, supaya rohmu, jiwamu, tubuhmu terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, biar ini jadi komitmen setiap kami, kerinduan setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini untuk menjadi manusia rohani, ya Tuhan, menjadi
menjadi manusia roh. Kami belajar dari firman Tuhan, kami belajar dari Tuhan Yesus. Menjadi manusia roh. Terima kasih Tuhan. Celingkan mata rohani kami, celingkan telinga rohani kami Tuhan, supaya mata kami melihat Engkau, tertuju kepada Engkau. Mata kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan, supaya telinga kami mendengar suara-Mu ya Tuhan, supaya telinga kami terbuka mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat, supaya kami dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sekali lagi kita pujikan, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Ingat, ini mata rohani kita yang dimaksudkan. Segenap mata kita tujukan, kita arahkan ke bimbing aku ya Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Sama-sama katakan, aku mau mengikuti, aku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari sambil sama-sama kita katakan kita pada Tuhan, aku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Aku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kerinduan dari hati kita. Ku mau selalu menyenangkan. Siapa yang kita senangkan? Hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Mengucap syukur, dan biarlah pulang dari tempat ini Tuhan, akan selalu ingat bahwa kami manusia ini bukan yang cuma yang kelihatan ini saja. Hidup ini bukan cuma apa yang dilihat saja, tapi kami punya roh. Ampuni kalau kami sering lupa, sering mengabaikan, sering abai, kurang memperhatikan, kurang merawat manusia roh kami.
Tapi sekarang kami sudah dengar firman-Mu dan nanti semakin lama akan semakin belajar, diajar terus di gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada gereja ini, untuk kami menjadi manusia rohani. Dan betul-betul terjadi, bukan cuma slogan ya Tuhan. Tapi Tuhan betul-betul terjadi buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami hidup bukan cuma dari roti saja, tapi kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menjadi kehidupan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Saudara yang terkasih, kita tinggalkan tempat ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat rahmat anugerah yang besar dari Bapa di surga yang tercurah berlimpah-limpah dalam kehidupan. Kasih setia Tuhan akan selalu menyertai-Mu seumur hidupmu, sepanjang masa. Tuhan selalu menyertai kita semua, Immanuel. Di dalam nama Yesus yang percaya, Dia selalu bersama kita. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.